Cengana. Cengana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Pagi, Pak. dan salam sehat. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Saya sudah share ya materi, bahan praktikum dan materinya. Nanti silahkan diulang sendiri ya di rumah setelah barangkali nanti di Zoom ini nanti saya upload di YouTube. Barangkali ikuti langkah-langkah yang saya berikan kemarin. Di langkah yang saya kirimkan itu ada kesalahan di menit keberapa ya. Saya ingat saya menit ke-51, hampir menit ke-6 lah. Sampai dengan menit ke-8 itu ada kesalahan. Saya mau edit videonya, mau saya potong, enggak bisa. Jadi saya upload apa adanya. Semoga teman-teman tidak kesulitan. Nah, ini ini materi kali ini masih kita mengaplikasikan VLOOKUP ya, dan saya tambahi ada sedikit Visual Basic. Barangkali nanti teman-teman bisa kembangkan kemampuan ini di Visual Basic ini untuk aplikasi-aplikasi Excel yang lain. Ini ada satu file, artinya kemarin kan kita sudah membuat di katalog barang ya, tanggal barang masuknya berapa, tanggal barang keluarnya berapa. Itu bisa dimodifikasi materi yang kemarin itu. Seandainya teman-teman kepingin di barang masuk itu ada sebuah kwitansi misalkan, kwitansi penjualannya atau kwitansi pembeliannya misalkan begitu. Nah, ini materi kali ini saya sampaikan bagaimana meng-create sebuah kwitansi berdasarkan sebuah data. Mungkin ini datanya agak berbeda dengan yang kemarin ya. Ini ada data transaksi gitu. Saya ilustrasi saja meskipun ini bukan kejadian yang nyata, tapi memang ada koperasi pegawai UTM itu ada. Saya juga anggota koperasi di situ. Nah, katakanlah ini informasinya saya karang-karang sendiri nih, fiktif nih. Jadi ada sebuah transaksi itu. Kemudian dari transaksi ini kita harus membuat sebuah kwitansi. Nah, saya tunjukkan. Kalau kwitansi yang sudah saya bagikan ke teman-teman itu kayaknya masih kosongan, betul kosongan ya. Silahkan di-create, diberi garis-garis ini. Garis luarnya bagaimana, saya kira teman-teman sudah pandai semua lah kalau buat garis-garis ini. Nah, jadi mungkin tampilannya nanti akan seperti ini ya, seperti yang ada di laptop saya ini. Nah, jadi nanti di kwitansi itu, di kwitansi yang sudah saya bagikan filenya ya, nanti akan muncul nih masing-masing itu angka-angkanya berapa. Kalau berdasarkan nomor 1 sudah terima dari Pak Sultan ya, kaitannya nanti dengan ini sudah terima dari ini di kwitansi itu. Terus kemudian untuk pembayaran apa Pak Sultan kita cek. Pak Sultan, angsuran kelima pinjaman tunai. Jadi ini sudah ngeling ke situ semua. Termasuk tanggal-tanggalnya dan penerimanya, angka terbilangnya berapa, dan yang agak lebih membutuhkan ini kalimat di sini nih. Ternyata di Excel itu kita bisa bikin sebuah kata-kata dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan kita memasukkan sebuah fungsi sendiri. Kalau teman-teman cek ya di Excel, itu biasanya kan ada fungsi, ada fx begitu ya. Kalau kita mau di fx ini ya. Jadi ini kan fungsi ini sebenarnya. Kalau misalkan saya taruh di bawah sini aja. Misalkan saya mau membuat rata-rata kan masuknya kan di fungsi ini, fungsi average begitu misalkan ya. Nah,
Kan sudah ada nih list-nya di sini. Barangkali saya salah salah menulis begitu ya. Di situ sudah ditunjukkan fungsi average-nya seperti apa, ketulisannya. Kalau misalkan saya mau membuat, sum nah misalkan ini, ada SUMIF, ada SUMIFS dan seterusnya. Ini adalah menunjukkan fungsi-fungsi yang ada di dalam Excel, yang sudah terrekod di dalam program Excel. Nah, kita pada pagi ini mau membuat fungsi sendiri. Nah, saya tulis di situ fungsi terbilangku namanya. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, sebelum ke sini kita isi dulu ya. Kita isi dulu beberapa hal berkaitan dengan kwitansi yang sudah kita bikin. Nah, sudah kolom-kolomnya ya. Kalau di MS Word yang saya bagikan itu sudah jelas langkah-langkahnya, silakan diikuti. Misalkan di ini nggak usah di yang di nomor ini, nggak usah diisi rumus. Ini karena nanti basisnya dari sini. Nomor ini kita tinggal cek saja di data ya, di sheet data, itu kreasi nomornya bagaimana. Nah, ini kok keliru nih, JN015, sorry. Nah, ini lihat kreasi nomornya seperti apa, artinya susunan nomornya ya. Tadi sebenarnya kalau misalnya seandainya nomor itu ada kode, Pak, bisa saja sebenarnya kita gabung. Nanti silahkan kembangkan setelah Anda pahami ini. Tapi sementara ini dulu deh. Nah, jadi nomor ini harus sesuai dengan kode yang ada di sini. Gitu. Kalau misalkan kode di sini saya ganti 1 misalkan ya, nah, maka ini pun akan hilang NA-nya. Maka ini harus saya tulis 1 gitu. Nah, sehingga agar muncul tuh Pak Sultan, angsuran kelima dan seterusnya. Nah, maka perhatikan nomor. Ini tidak usah diberikan rumus di nomor ini. Yang perlu kita masukkan rumus adalah di sudah terima dari. Ini di sel L10 ya. Di sel L10, kalau teman-teman sekarang sudah membuka laptop, barangkali bisa diikuti sambil praktek. Nah, di sel L10 itu masukkan rumus itu, VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, sel acuannya mana? Sel acuannya itu di nomor tadi itu, di sel J8. Titik 2, lalu kemudian kita arahkan ke data. Kita buka sel data, sheet data. Di sheet data kita blok semua. Nggak usah judulnya ya, isinya saja. Isinya saja yang kita blok. Kita blok, lalu kemudian kita titik 2. Nah, mana acuannya? Acuannya adalah kita lihat di kolom keberapa sudah terima dari. Sudah terima dari itu di kolom kedua, 1, 2. Berarti itu ditulis 2, titik 2, titik koma ya, false. False itu menunjukkan perintah yang ada di Excel ini, lalu enter. Nah, sehingga muncul di situ. Muncul di situ namanya Pak Sultan. Nah, Saudara Sultan. Persis sesuai dengan apa yang tertulis di sini. SDR titik Sultan. Nah, itu untuk mengisi di sudah terima dari. Oke, kita kita yang uang sejumlah ini kita lewati dulu. Nanti khusus itu. Untuk kemudian untuk pembayaran ya. Di untuk pembayaran itu kita masukkan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP kurung buka, acuannya tetap sama J8 ya, di nomor tadi, titik koma, kemudian kita masuk ke data, kita blok semua datanya, titik koma, uang sejumlah kan di kolom ketiga, 1, 2, 3, maka ditulis ini angka 3, false. Nah, mudah kan? Loh, oh salah, salah, bukan yang ketiga ya. Untuk pembayaran 1, 2, 3, 4, keempat ya. Nah, kita ulangi, berarti keempat. Nah, ini saya sengaja memunculkan rumusnya biar nggak lupa ini. Nah, jadi ini untuk pembayaran angsuran kelima pinjaman tunai. Itu
di kolom untuk pembayaran. Oke, sekarang kita masuk di yang terbilang. Nah, terbilang itu kita sama seperti tadi, kita masukkan rumus VLOOKUP. Acuannya ada tetap di J8 ya. Lalu kemudian kita masuk ke tabel data 1, 2, 3. Uang sejumlah itu ada di kolom ketiga. 3 ya. Kemudian false, kurung tutup, enter. Nah, sehingga muncul angkanya. Nah, jenis huruf atau ukuran huruf di sini bisa Anda atur sendiri. Mungkin saya mau bikin ini miring begini misalkan. Saya agak besar lagi tulisannya misalkan. Silakan, enggak apa-apa. Oke, berikutnya ya. Berikutnya ada di penerima ya. Di atasnya penerima itu kan biasanya ada menunjukkan tempat dan tanggal ya. Nah, ini agak panjang ini teman-teman. Tolong perhatikan. Tadi sudah saya jelaskan juga di MS Word, itu perhatikan spasi-spasinya. Nah, coba aja kita masukkan. Karena ini kan sebentar, karena di sini di data ini kan ada terpisah kan ya, 2 kolom yang terpisah. Ada kota sendiri, ada tanggal sendiri. Kok tangga? Tambah ya, tanggal. Ada tanggal sendiri, nah, ya kan? Nah, maka ini harus kita gabung. Nah, caranya agak panjang ini, rumusnya ini ya. Jadi kita masukkan saja rumus VLOOKUP, tetap seperti yang tadi, acuannya itu ada di nomor 1, di nomor ya, di kolom J8, lalu kemudian sumber referensinya ada di data di tabel itu, kemudian tempat, kan tempat dulu ya, tempat atau nama kota, 1, 2, 3, 4, 5, ada di kolom kelima. 5, lalu false, kurung tutup. Kan munculnya hanya bangkalan saja. Nah, kita mau sambung nih, sambung perintah berikutnya. Nah, maka kita tambahkan di situ kata dan, itu apa namanya kok kata sih, simbol ya, simbol dan, kemudian jangan dispasi, ini tanda petik, koma, baru spasi, tanda petik ya, lalu kemudian dan lagi, kemudian teks, kurung buka, VLOOKUP, VLOOKUP sama seperti tadi perintahnya, J8, titik 2, titik koma ya. Lalu kemudian kita blok ini. Nah, kita cek sekarang. Tanggal itu ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kolom ke-6. Ke-6, lalu false ya, kurung tutup. Mana yang keliru? Nah, itu pasti ada yang keliru kalau sudah bunyi kling begitu. Nah, coba cek. Oh ya, ini teks VLOOKUP. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati ya begini nih. Oke. Oke. Oh ya, ini belum ditambahkan anunya ya. Format untuk tanggalnya. Ya, jadi titik koma, spasi, DD, strip, M-nya 4 kali. Nanti saya jelaskan. Moga-moga berhasil nih. Kurung tutup. Nah, tuh. Jadi itu pengaturan dari tanggal DD, kalau seandainya nih, di DD ini saya bikin 4 D-nya. Maka yang muncul adalah Senin, Juni 2020 karena menunjukkan angka lengkapnya. Maka sebaiknya ini kita 2 saja ya. DD gitu ya.
Kalau MM-nya ini saya bikin 3, maka mungkin hanya muncul 3 huruf tuh. 01 Jun 2020. Nah, jadi itu bedanya. Biar lengkap, misalkan kalau seandainya di sini saya ganti mana? Nomor 1 ya, saya ganti ini 9. Kan jadi September kan ya? Nah, ini jadi September 2020 gitu ya. Jadi itu kalau ini M-nya 3. Kalau M-nya 3, jadi DD, MMM, perhatikan yang di atas ini ya, teman-teman. Jangan yang di yang ini komen, jangan perhatikan yang di komen. Perhatikan yang di kolom efek yang di atas. Jadi kalau ini saya ganti 3, itu tulisannya tadi Sep. Coba sekarang, ini saya ganti menjadi 4, pasti tulisannya akan September. Lengkap dia, September 2020. Kalau seandainya, Pak saya enggak mau ada spasi, ada strip-strip, silakan enggak apa-apa. Ini misalkan hanya spasi begini aja, tanda strip, stripnya dihilangkan. Ya munculnya begitu. Pangkalan 01 September 2020. Terserah mana yang teman-teman suka. Apakah ada tanda stripnya ataukah tidak. Tapi sebaiknya begini kayak yang benar ya. Oke, itu agak panjang ini yang di atasnya penerima itu. Jadi menunjukkan tanggal. Pangkalan 1 September 2020. Nah, ini mudah juga seperti yang tadi dilakukan. Mungkin masukkan saja rumus ya, VLOOKUP, kurung buka, acuannya tetap nomor 1, kemudian kita blok datanya, lalu kemudian ada di kolom berapa penerima itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, di kolom 7. False. Oke. Nah, sehingga misalnya masuk di situ Laila Purnama. Oke, misalkan ini saya rubah ya. Saya rubah nomor berapa, JN 005 misalkan. Maksudnya Bapak Ahmad Kudori, pembelian laptop 7.500.000 rupiah. Nah, oke ya, itu yang tahap pertama untuk pengisian di komponen-komponen kwitansi yang ada ini. Nah, sekarang yang di terbilang ini ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke sini, rekan-rekan harus perhatikan bahwa di laptopnya itu sudah ada fungsi developer. Nah, saya juga kebingungan kalau ini punya saya ini Office 2019 atau Office 365 sudah ada. Jika mungkin rekan-rekan ada yang di bawah spek yang di bawah ini, kalau tidak muncul developernya mungkin bisa diaktifkan di sini ya. Klik file ya, saya ulangi, klik file, lalu kemudian ada option di situ. Nah, di general, ini bukan general kalau kalau laptop yang speknya di bawah 2019. Saya nggak tahu, nggak hafal apa 2013 ke bawah ya. Itu bukan general, tapi di sini ada namanya populer gitu ya. Nah, di populer itu di sini nih ada 3 opsi, kalau nggak salah itu ada 3 opsi, ada 1 opsi developer. Nah, itu yang belum dicentang. Nah, silakan centang opsi developernya. Nah, sehingga nanti ketika di oke akan muncul di sini menu bar di sini developer. Oke ya. Saya anggap semua teman-teman sudah ada. Nah, untuk mengaktifkan ini kita masuk ke nih ke developer ya. Ke developer lalu kita masuk ke Visual Basic. Nah, di Visual Basic ini silahkan ketik. Tadi di MS Word sudah saya berikan contoh. Saya tidak akan mengetik satu-satu ya. Silahkan ketik sesuai dengan yang ada, persis sesuai dengan yang ada di situ. Function, ditulis saja. Function, spasi, terbilangku, spasi, kurung buka, nilai astring, kurung tutup. Enter berarti di bawahnya dim, angka dalam kurung 19, spasi string, koma, spasi kata, spasi string. Enter lagi
angka 0, angka dalam kurung buka 0 kurung tutup sama dengan kemudian spasi, kemudian tanda petik, 0 tanda petik ya, dua tanda petik. Spasi lagi, enter lagi, angka 1, angka, spasi, kurung buka, 1, kurung tutup, spasi sama dengan tanda petik, SATU. Spasi, ya ini spasi ya, spasi lalu eh, tanda petik. Dan seterusnya ikutin seperti itu. Kata sampai dengan kata sama dengan string. One sama dengan 1, two sama dengan 2. Persis seperti ini ya. Ikuti apa yang ada sudah saya tuliskan tadi di MS Word. Kalau misalkan ini ya, do ya. Ini kan di awal nih, do, wait, hitung, kurung lebih kecil 6. Kemudian enter. Usahakan ini pun di spasi, tik tik tik, tulisan 1 di bawah white ini sesuai diluruskan dengan ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ini agak menjorok ya mungkin digunakan spasi, space ya. Space yang panjang itu kalau di keyboard ya. Jadi susunan penulisannya hati-hati betul, sesuaikan dengan yang ada di contoh ini. Kalau dia agak menjorok ke dalam sini, ikutin agak menjorok. Kalau dia agak ke sini, ikutin. Kalau dia di pinggir, betul di pinggir. Nah, terus pokoknya ikutin. Ini karena ini bahasa pemrograman ini teman-teman ya. Nah, baru yang terakhir, yang mepet di sini kan loop, terbilangku sama dengan kata end function. Nah, sudah selesai, lalu save. Ya, save. Nah, setelah save, lalu ditutup, close. Nah, baru kemudian kita masukkan di sini sama dengan di uang sejumlah tadi ya. Masukkan di situ Nah, ini sudah muncul di fx kita terbilangku. Ya kan? Terbilangku. Kurung buka, acuannya mana? Ini M21. Kita kurung tutup. 7.500.000 coba. Saya rubah ini JN 01010. 2 juta. Nah, tapi ada yang kurang nih. Seharusnya kan 2 juta rupiah. Makanya di sini saya tambahkan spasi dan ya. Gimana sih? Kok jadi lupa saya. Sebentar. Saya cek di mana contoh tadi ya. Ini kalau nggak ada tulisannya suka lupa ini Bapak nih. Spasi dan ya, tanda petik rupiah. Nah, jadi terbilangku M21 ini ditambah dan rupiah. Ya, tanda petik rupiah titik petik. Nah, udah 2 juta rupiah. Nah, ini kemudian jadi sudah lengkap di kwitansi yang kita bikin. Nah, silakan rekan-rekan coba praktekkan di rumah. Kayaknya yang agak harus sangat hati-hati itu ketika menulis di Visual Basic tadi itu ya. Coba ini 007. Benar enggak? Masuk enggak dia? 007. Rp1.250.500. 1.250.500 kan persis ya. Nah, ini sudah muncul di sejumlah. Nah, barangkali bisa digabung dengan materi yang kemarin ya, untuk materi stok barang, misalkan di stok barang itu harus dikeluarkan sebuah kwitansi. Nah, disinilah kemudian teman-teman membuat kwitansinya.
Nah, saya kira itu ya teman-teman ya, silahkan dipraktekkan. Mungkin tutorialnya sebentar, hanya 20 menit atau barangkali ya. Tapi saya yakin ketika nanti teman-teman masuk di developer, kemudian masuk di Visual Basic ini akan agak lama menginputnya. Silahkan diikuti saja, dilihat ya, dilihat di MS Word yang saya bagikan tadi, ikutin persis seperti yang ada tertulis di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, berkaitan dengan materi ini saya anggap sebagai materi ke-13 dan ke-14. Nah, nanti untuk UAS, saya tidak akan tes satu persatu, karena akan lama, ada 3 kelas ini. Nah, nanti silakan tesnya juga dikerjakan aja di rumah. Mungkin rangkuman dari materi ke berapa? 9 ya, 9 sampai dengan hari ini. Nanti akan saya jadikan sebuah rangkaian sebuah studi kasus begitu yang teman-teman harus selesaikan. Saya kira itu dulu ya. Ada pertanyaan silahkan. Bapak